Nah, misalnya di pasal 5 ayat 2 bagian B, misalnya nih Bang, saya bacakan, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, frasa tanpa persetujuan ini yang kemudian disinyalir, lo berarti kalau setuju boleh ya, gitu. Oh, kalau setuju berarti boleh dong, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kedatangan Kak Azratul Husna, ya beliau sangat sibuk, ya salah satu tersibuk mungkin di Kota Banda Aceh ini ya dengan jadwalnya luar biasa. Kita akan membahas tentang Permendikbud Ristek ya nomor 30 tahun 2021 ya. Di sini kita melihat apa sih yang digundahkan atau apa sih yang diperdebatkan oleh banyak orang tentang Permendikbud Ristek ini. Dan ada sebagian mengatakan bahwa Permendikbud ini melegalkan zina ya, dalam tanda kutip melegalkan zina di kampus. Kita akan diskusi lebih dalam lagi sama Kak Azratul. Bagaimana nih Kakak melihat Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 nih Kak? Baik Bang Deddy, pertama-tama saya sapa dulu para pendengar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Sahas Inisiatif sekalian, saya Azharul Husna, sore ini menemani Bang Deddy ya, membahas soal Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Ristek gitu ya. Nomor 30 tahun 2021. Bulan Oktober kemarin disahkan, lalu menuai banyak pro kontra ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy, ada banyak sekali perdebatan di sana. Bagaimana kita melihat permen ini ya? Permen yang tentu tidak bisa dikunyah begitu saja ya. Kita harus baca dulu supaya nanti tidak salah tafsir. Ya, pertama-tama permen ini disahkan bulan Oktober 2021, berisi 58 pasal, Bang, ya. 58 pasal ya beserta anak-anaknya gitu ya. Secara umum bisa dikatakan bahwa permen ini termasuk cukup progresif di tengah kekosongan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin seperti yang diketahui oleh Bang Deddy dan teman-teman sekalian, sampai saat ini sejak 2017 RUU atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang saat ini disebut dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah 5 tahun masih belum disahkan juga, padahal sudah 5 tahun, sehingga ada kekosongan di sana. Sementara itu, seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, ya, yang tidak kalah mengerikan juga di lingkungan kampus. Bang Deddy dan rekan-rekan sekalian mungkin pernah mendengar beberapa kasus yang cukup besar, ya, seperti kasus Agni di Yogyakarta, ya, itu yang cukup geger, ya. Lalu ternyata kampus-kampus lain. Jadi kekerasan seksual di kampus ini ibarat gunung es, Bang. Yang mungkin yang paling terkenal kasus di Yogyakarta, kasus Agni, atau kasus di beberapa pers yang ada di kampus. Tapi sebenarnya setelah kasus itu mencuat di kampus-kampus lain banyak sekali terjadi kekerasan seksual. Nah, inisiatif bagus itu kemudian mendorong ada permen Dikbud Riset Teknologi ini. Tentunya niatnya cukup baik ya. Apa aja yang baik misalnya? Yang pertama, dia berisi sanksi administratif gitu. Jadi pihak-pihak yang ada di akademik ya, baik itu dosen, mahasiswa gitu ya, siapapun yang menjadi pelaku maka akan ditindak. Nah, jadi ada istilahnya panitia khusus yang dibentuk oleh kampus untuk kemudian mengevaluasi, kemudian melakukan sejenis ya riset-riset gitu, melihat kemudian mengevaluasi juga gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, apa baiknya permen
Ristek ini ya. Yang kedua, ada soal kekerasan berbasis gender online. Nah, kita juga kan nggak bisa menafikan, Bang, dengan kecepatan informasi ini, banyak sekali kekerasan seksual berbasis online atau basisnya ya internet gitu ya. Nah, itu cukup maju karena belum ada peraturan lain yang memasukkan unsur kekerasan berbasis gender online ke dalamnya. Bahkan dalam draft RUU TPKS juga itu belum ada. Jadi ini cukup maju ya. Lalu di sini juga disebutkan bahwa ini yang perlu kita ingat. Apakah permen ini kemudian menggantikan rancangan undang-undang? Tentu tidak, karena ini seperti mitigasi saja. Di tengah maraknya kekerasan seksual, sementara kita belum punya undang-undang untuk itu, maka permen ini menjadi mitigasi. Jadi langkah cepat sebagai kayak mana ya? Seperti pertolongan pertama pada gitu ya. Kalau kita luka kan ada pertolongan pertama gitu pada kecelakaan gitu ya. Ini juga pertolongan pertama untuk itu di kampus, kekerasan seksual di kampus. Nah, karena di situ ada poin di sini di permen ini, kalau Bang Dedi dan rekan-rekan membaca, ini dibuat memang untuk mencegah keberulangan. Jadi memang dibuat supaya tidak lagi ada perlakuan serupa dimanapun ya di kampus-kampus se-Indonesia. Lalu apa masalahnya, gitu kan? Ternyata ada beberapa term yang kemudian salah dimaknai, misalnya, ya. Misalnya soal disebut-sebut bahwa soal persetujuan. Jadi di pasal 5, saya buka pasal 5, Bang, biar lebih gampang. Di pasal 5 itu disebutkan misalnya gini, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa mengakomodir kekerasan berbasis gender online. Nah, lalu kekerasan seksual ini disebutkan, sebentar. Nah, misalnya di pasal 5 ayat 2 bagian B, misalnya nih Bang, saya bacakan, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, frasa tanpa persetujuan ini yang kemudian disinyalir, lo berarti kalau setuju boleh ya, gitu. Oh, kalau setuju berarti boleh dong, gitu kan. Oh, berarti ini, nah ini ya kemudian dianggap melegalkan zina, karena kalau setuju berarti boleh. Nah, padahal ini kan perkara salah memaknai, cara memaknai kata-kata persetujuan korban. Nah, gini, dalam satu kasus kekerasan seksual itu kita nggak bisa melihat hanya kekerasan seksual. Kita harus lihat ada apa di balik itu. Dia kan multidimensi, bukan cuma kekerasan seksualnya saja, tapi juga ada relasi kuasa yang bekerja di belakang itu. Misalnya saja kasus kekerasan seksual terjadi antara mahasiswi dan dosen, misalnya. Relasi kuasa apa yang bekerja di sana, gitu. Yang satu dosen, bisa saja ada ancaman tidak dapat nilai, ya kan? Sehingga si mahasiswa terpaksa setuju. Nah, jadi kalau dia terpaksa karena diancam atau kemudian dengan ancaman-ancaman misalnya, lalu dengan terpaksa setuju, berarti zina dong. Kita lupa bahwa di situ ada unsur paksa. Kalau yang namanya paksa, dipastikan tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak. Oke, satu pihak rela, tapi pihak lain tentu tidak rela. Itu kalau paksa kan begitu. Saya mungkin bisa aja memaksa Bang Dedi untuk belikan saya jajan, saya paksa gitu kan. Terpaksa Bang Dedi belikan karena mungkin ada ancaman gitu. Lalu apakah Bang Dedi dengan sukacita melakukan itu? Kan tidak. Nah, itulah kenapa ditulis tanpa persetujuan korban. Lalu bagaimana kalau ternyata dia terpaksa bersetuju? Nah, ada klausul lainnya. Klausul di ayat 3. Di ayat 3 disebutkan bahwa begini, persetujuan korban, artinya jika korban tersetuju. Nah, yang sebagaimana dimaksud dengan ayat 2, huruf B, huruf F, nanti kita bisa baca sama-sama, huruf G, huruf H, huruf L, huruf M, itu dianggap tidak sah.
Jadi kalaupun dia terpaksa setuju, mengatakan setuju, kita harus lihat lagi ada apa di balik itu. Misalnya satu, memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kan kita juga punya undang-undang perlindungan anak, Bang, yang mana di pasal 1 pada UPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, ini bukan UU PK Undang-Undang Pemerintah Aceh ya, UPA Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak yang berusia 0 sampai 18 tahun. Nah, jika dalam lingkup usianya belum dewasa, tapi dia setuju, itu karena masih anak-anak tidak bisa dianggap setuju. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, mengalami situasi mengancam. Itu tadi, makanya ada klausul tanpa persetujuan korban. Oh, dia setuju, apakah itu boleh zina? Lihat lagi, kenapa dia setuju? Oh, ternyata dia ada di situasi yang terancam, terpaksa. Karena kadang-kadang urusannya kan bisa nyawa bahkan gitu kan, atau mengalami kondisi di bawah alkohol atau narkoba. Nah, gitu. Artinya tidak dengan kesadaran. Nah, jadi sehingga atau sakit atau punya kondisi psikologis yang rentan, bahkan sedang mengalami kelumpuhan sementara. Bang Deddy dan kawan-kawan mungkin tahu bahwa respon manusia itu ada kalau secara besaran itu terbagi dua, ya. Ketika dia mengalami sesuatu dengan secara tiba-tiba dan mengguncang, itu reaksinya dua biasanya. Kalau bukan fight, itu flight. Fight artinya dia biasanya lawan balik, gitu ya. Apakah dia lawan balik langsung atau kemudian dia lari, atau satu lagi fight. Modenya mode diam, freeze, begitu. Nah, ada yang begitu. Nah, ketika dia freeze, apakah itu kemudian dia menerima? Belum tentu, karena bisa saja dia sedang mengalami kelumpuhan sementara, itu dia tonic immobility namanya, atau sedang terguncang saking terkejutnya. Jadi ada banyak dimensi, kita nggak bisa melihat kekerasan seksual sebagaimana adanya gitu. Kita harus melihat lagi apa yang bekerja di balik itu. Nah, itu sebenarnya menyoal permen ini, Permendikbud Ristek ini. Tapi apa kurangnya? Kan tadi Bang Deddy bilang, ya nggak semua bagus-bagus gitu kan. Pasti ada kurangnya, betul. Nggak ada yang sempurna, karena ini kan manusia yang membuat gitu kan. Nah, yang pertama, soal tentu saja ini tidak serta-merta menjadi alat ganti dari undang-undang. Permen kan punya level yang berbeda ya dengan undang-undang. Ini hanya mitigasi, itu yang perlu kita ingat. Yang kedua, dia hanya berisi sanksi administratif. Itu bisa dilihat di pasal 13. Artinya dia tidak, meskipun kekerasan seksual adalah tindak pidana, tapi permen ini tidak mengatur soal itu. Sehingga kita jangan terlena, Bang Deddy dan rekan-rekan sekalian, tentu saja advokasi untuk segera disahkan RUU TPKS jangan sampai kendor. Nah, di pasal 13 itu disebutkan, saya bacakan. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. Maka harus ada bukti memang kan. Dan pengenaan tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan oleh keputusan pimpinan perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi Satgas. Jadi tadi kita sempat sampaikan bahwa kampus harus membentuk Satgas. Nah, Satgas itu, satuan tugas itu nanti akan mendapat pelatihan dari kementerian terkait. Nah, gitu. Nah, yang lebih progresifnya apa, Bang? Kampus itu harus menyediakan rumah aman. Jadi permen ini mendorong Satgas dan pihak kampus untuk menyediakan rumah aman, termasuk perlindungan atas keamanan dan bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian diberikan. Jadi orang kan sudah bersaksi nih, korban sudah bersaksi bahwa saya menjadi korban kekerasan seksual, maka Satgas beserta kampus harus kasih rumah aman karena dia sangat rentan ya, dan kemudian diberi perlindungan. Itu kabar baiknya. Kalau dari saya sendiri dalam pembacaan ini sudah cukup baik dan cukup progresif. Tentu yang agak sedikit membingungkan ya, kalau di saya pribadi,
Uh, ini sebenarnya terkait apa ya? Mungkin ya definisi batasan definisi ya itu pada sebentar. Tapi ini tentu saja pandangan personal. Karena apa? Karena permen ini kalau undang-undang kan kita ada lampiran Bang yang bisa kita baca. Ya pasal sekian ternyata penjelasan lanjutan. Nah, tapi permen kan nggak punya apa namanya penjelasan lanjutan sehingga menimbulkan tanda tanya gitu ya. Nah, ini dia. Kekerasan seksual. Kan tadi sebenarnya kekerasan seksual itu tindakannya apa saja. Kan dia mencakup jenis dan metode. Apa jenisnya gitu. Metodenya bisa macam-macam. Jenisnya apa? Ada yang verbal, ya. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Gitu ya. Dari definisi yang disebutkan tadi. Itu jenisnya. Apa metodenya? Metodenya bisa langsung, ya, bisa juga daring, bisa online gitu. Jadi mencakup kedua hal itu. Nah, seperti apa? Yang pertama seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Nah, tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Nah, di bagian identitas gender korban ini yang sebenarnya sedikit membingungkan karena mungkin sebagian kawan-kawan atau Banidi tahu gender itu adalah jenis kelamin sosial gitu ya, sehingga ekspresi ya secara ekspresi perempuan gitu, secara ekspresi perempuan atau secara ekspresi laki-laki gitu. Nah, di situ yang sedikit membingungkan itu ya, kapan dia tampilan fisik yang masuk ke dalam kekerasan seksual, kapan itu tampilan fisik yang tidak masuk dalam kekerasan seksual. Ya, ini soal batasan aja. Nah, itu sementara Bang Deddy. Oke Kak, saya ini Kak, tercetus juga seperti yang Kakak mengatakan bahwa ada persetujuan. Berarti kalau dia setuju, apapun bisa dilakukan dan juga bisa dituntut, ya kan? Kan begitu. Nggak bisa dibawa ke ranah Satgas tadi. Berarti permen ini sedikit dalam tanda kutip bahwa melegalkan persetujuan kekerasan dalam seksual ini, Kak? Sebenarnya tidak. Nah, itu dia yang kita sebenarnya cukup kecewakan. Ya, itulah kenapa di awal tadi saya sempat menyampaikan alangkah baik kalau kita membaca sampai habis permen ini, gitu kan, sehingga tidak salah tafsir. Nah, itu yang saya sampaikan, beberapa orang itu menafsirkan hanya soal persetujuan korban. Jadi tidak membaca lagi kenapa ada klausul itu. Klausul persetujuan korban itu di sebagian kasus harus ini consent kan disebutkan gitu. Di sebagian kasus seolah-olah setuju, seperti setuju, tapi padahal dia tidak setuju. Lalu kenapa diam saja? Kan kita sering misalnya ini, kok ini maaf ya, kok bisa dilecehkan gitu. Kok kamu diam aja ketika dilecehkan? Kamu suka ya? Kita sering dengar itu kan. Tapi apakah benar itu karena dia suka gitu kan? Ternyata setelah kita kulik-kulik, itu bukan karena dia suka, tapi karena dia terpaksa. Kok bisa terpaksa? Karena saat itu terancam, posisinya terancam gitu. Nah, itu dia kenapa ada frasa dengan persetujuan korban. Tapi ada kasus-kasus yang kok diam aja ya, kok dia tidak menolak. Nah, ternyata dikulik lagi. Gitu. Jadi sebenarnya dia ada dua dan ini cukup maju Bang, cukup maju karena kemudian melibatkan juga ya seperti yang saya sampaikan baik secara metode maupun jenis itu cukup apa ya holistik untuk permen ya. Tapi jangan lupa bahwa kekerasan seksual itu adalah tindak pidana. Kita butuh undang-undang yang mengatur soal itu. Nah, kalau di rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu lebih lengkap karena apa? Selain dia ada aspek penghukuman juga, tapi juga ada aspek pemulihan. Itu penting gitu. Bagi korban maupun bagi pelaku. Selama ini kan kita sering
mengira hanya bagi korban yang perlu pemulihan, pelaku tidak. Kita kadang-kadang lupa bahwa pelaku boleh jadi korban di masa lalu atau pelaku memiliki kelainan atau sakit tertentu gitu sehingga melakukan hal sedemikian, sehingga dia perlu pemulihan atau dia adalah korban di masa lalu. Jadi dia perlu treatment, karena kalau tidak dia bisa jadi pelaku lagi kan, residivis. Nah, itulah kenapa kita butuh segera disahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena kalau cuma sanksi administratif tentu tidak cukup, Bang. Hanya di kalangan kampus, hanya sanksi administratif sifatnya. Ya, peluang buat melakukan lagi di tempat lain itu tentu besar, karena mungkin dia tidak melakukan di dalam lingkungan pendidikan, di lingkungan pendidikan ya, lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, dia bisa melakukan itu di luar. Nah, itu dia kenapa saya katakan ini tidak cukup. Tapi dia sudah cukup baik mengakomodir karena sembari menunggu RUU TPKS disahkan, ini sudah luar biasa, makanya kita harus dukung. Karena kalau tidak ada penghambat, ini kan korban berjatuhan terus, sementara kita tidak punya alat untuk menghambat, tidak punya aturan apapun untuk menghambat, maka korban semakin banyak. Maka ini harus diapresiasi dan didukung sebenarnya alih-alih nanti ketika ada undang-undang akan mengatur itu lebih baik, lebih komprehensif, gitu, lebih holistik, gitu. Kalau kita melihat secara keseluruhan ini adalah bukan cuma sebenarnya ya, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan ya tanda kita bilang lah, kalau suka sama suka ya udah biarin kayak gitu kan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau suka sama suka, yang menjadi masalahnya adalah sesudah suka nggak suka timbullah tidak suka dan ini itu. Jadi pertanyaan Dedi adalah bagaimana mengaplikasikan peraturan ini bagi si korban, membawa bahwa ini loh peraturannya, yang si korban bisa membela diri dengan peraturan ini, Kak. Ya, semua peraturan kan tentu ada di awal-awal ya, setiap kayak inilah Bang, orang kalau buat acara tuh di awal-awal pasti ada ngasih tahu kan, ada ngundang gitu kan, ada kok orang Aceh bilang berite gitu kan, orang nikah misalnya, tentu ada undangan, atau orang apa sunah rasul atau apapun itu. Cuman kalau dalam aturan undang itu kita sebut sosialisasi gitu. Nah ini juga disosialisasikan gitu. Dan jika pun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah, kampus belum cukup, nah ini inisiatif publik seperti yang sedang kita lakukan ini juga bagian dari sosialisasi gitu, sehingga teman-teman mahasiswa tahu bahwa ada permen nih yang cukup baik gitu, dan nanti kita bisa dorong juga mendesak kampus untuk membentuk satgas, karena di permen ini peraturan menteri ini diamanahkan untuk membentuk satgas gitu. Jadi kenapa harus ada satgas gitu kan ya sebenarnya karena bukan cuman gini, dia bukan cuman kuratif gitu, ketika udah selesai udah kejadian baru kita urusin gitu, baru kita cek, baru kita lihat, baru kita selidiki lebih lanjut, enggak. Jadi peraturan menteri ini juga mengatur soal upaya-upaya preventif atau pencegahan gitu. Dengan cara apa misalnya? Jadi misalnya merumuskan kebijakan-kebijakan gitu. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang untuk apa? Untuk mendukung pencegahan kekerasan seksual. Itu satu. Sekolah atau kampus harus buat itu. Yang kedua, membentuk satgas. Satgas itu sendiri dibentuk memang untuk upaya pencegahan supaya akademisi, orang-orang yang ada di akademik, baik mahasiswa maupun dosen, siapapun yang ada di sana gitu, di lingkungan akademik, itu sadar betul kalau saya membuat ini, itu ada satgas yang akan menindak gitu. Nah, itu upaya pencegahan. Termasuk ada pembatasan jam. Kan di beberapa kasus disuruh datang oleh dosen di luar jam kampus, kita menjelang malam gitu kan. Kan orang udah nggak ada lagi tuh tatap muka atau jam belajar, tapi kemudian karena diminta
Ada beberapa yang mungkin sedang tugas akhir, ingin dimudahkan urusannya, lalu ya oke, datang. Jadi ada pembatasan jam juga gitu, pembatasan pertemuan juga. Termasuk ini yang nggak kalah penting, menyediakan layanan pelaporan. Jadi jika ada yang menjadi korban itu langsung melapor. Ada layanan itu. Ya, tentu ya ada kode etiknya, misalnya kerahasiaan terjaga dan lain-lain, itu sudah pasti sudah dirumuskan gitu. Karena selama ini kan nggak tahu lapor kemana. Jadi kalau ada satgas itu akan ada yang menindaklanjuti itu. Kalau menurut kakak, ya, kalau menurut kakak ini permen perlu direvisi atau memang sudah baik dijalankan? Kita jalankan dulu Bang, karena kan ini juga baru ya, bulan Oktober, ini kan baru 1 bulan ya, bulan November, belum pun 30 hari gitu. Jadi dijalankan dulu karena cukup bagus juga, cukup progresif seperti yang tadi kita sudah bahas, cukup maju dia. Kita jalankan dulu karena kita belum ketemu nih Bang, kekurangannya di mana. Kita belum ketemu, kecuali ya tadi soal bahwa ini hanya soal sanksi administratif, kita belum bisa ini bawa ke pidana karena belum ada undang, itu adalah soal lain. Tapi ini cukup baik untuk dijalankan di kampus-kampus. Dan untuk peraturan menteri ini ada sosialisasi berkala yang dilakukan. Nah, jadi memang harus dilakukan sosialisasi berkala supaya mahasiswa, dosen, orang-orang dari lingkungan akademik itu tahu bahwa kita sudah punya peraturan menteri ini, begitu. Nah, jadi pokoknya pendidik, tenaga pendidikan, warga kampus itu siapapun dia ya harus tahu, gitu. Dan itu tuh berkala itu. Ya, kita melihat bahwa beberapa organisasi besar ya keagamaan, terutama di agama Islam ya, baik di Muhammadiyah ataupun saya melihat yang paling mentor adalah pihak Muhammadiyah. Orang ini menyebutkan bahwa Permendikbud ini adalah salah satu dalam tanda kutip tadi melegalkan zina karena ada persetujuan. Kakak setuju itu? Enggak. Karena secara klausulnya tadi tidak tersebut sebagaimana disampaikan ya. Ya, bukan melegalkan zina. Ini murni kekerasan seksual gitu. Nah, kalau memang nanti ternyata misalnya seperti yang Bang jadi sampaikan, ada masalah di kemudian hari. Nah, itu jadi bahan evaluasi. Tapi sebagai sebuah peraturan dia dijalankan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Azratul Husna. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih Bang Deddy sudah diajak ngobrol-ngobrol soal Permendikbud Ristek ini ya, karena panjang agak belibet. Terima kasih sudah diajakin ngobrol. Semoga ini jadi titik terang untuk segera disahkannya RUU TPKS. Ya, kita sekarang sudah prolegnas sejak 5 tahun yang lalu. Ya, semoga RUU PPKS itu cepat ya, karena cepat di dalam politiknya yang terutama. Iya, ya. Amin, semoga. Ya, karena itu produknya parlemen ya, sehingga banyak orang berkepentingan di situ ya. Oke Kak, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.